Dalam hidup, kamu akan menemui banyak orang yang tidak selalu memperlakukanmu dengan lembut. Ada yang berkata tanpa memikirkan dampaknya. Ada yang bersikap seenaknya, seolah kamu tidak punya perasaan, dan ada pula yang memancing emosimu hanya untuk melihat reaksimu. Seringkali, yang terasa paling menyakitkan bukan tindakan mereka, tapi bagaimana kata-kata mereka itu memengaruhi batinmu. Namun stoikisme mengajarkan satu pelajaran penting. Yang membuatmu marah bukan tindakan mereka, tetapi respons yang kamu pilih. Itulah titik pertama dari kekuatanmu. Kamu mungkin tidak bisa mengatur dunia luar, tetapi kamu bisa mengatur dunia dalam dirimu. Ketika seseorang membuatmu marah, tarik napas pelan, rasakan dadamu yang memanas. Rasakan dorongan ingin membalas, ingin menegur, ingin menunjukkan bahwa kamu tidak bisa diremehkan. Dan kamu harus ingat bahwa reaksi cepat adalah hadiah yang kamu berikan kepada mereka yang tidak pantas menguasai hatimu. Orang lain bisa menekan tombol kemarahanmu, tetapi kamu yang memutuskan apakah tombol itu akan menyala atau tidak. Jika kamu merespon dengan kemarahan, kamu menyerahkan kekuasaanmu kepada mereka. Namun jika kamu tetap tenang, kamu menunjukkan bahwa jiwamu tidak mudah diprovokasi. Seringkali, orang yang melukai kita datang dari tempat luka mereka sendiri. Mereka bukan menyerangmu, tapi mereka sedang menyerang kekacauan yang mereka pendam bertahun-tahun. Ketika kamu melihatnya seperti itu, kamu akan menyadari bahwa ketenangan bukan hanya pilihan, tapi bentuk empati, bentuk kedewasaan, bentuk kejernihan yang tidak dimiliki banyak orang. Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat manusia apa adanya, seperti cacat, tidak sempurna, dan seringkali tidak sadar. Jika kamu mengharapkan mereka selalu bijak, kamu akan kecewa. Jika kamu berharap mereka selalu sopan, kamu akan tersakiti. Namun jika kamu menerima bahwa mereka hanyalah manusia yang kadang kalah dari emosinya sendiri, maka kamu akan menemukan ruang untuk tenang. Ketenangan tidak berarti kamu lemah, melainkan ketenangan berarti kamu tidak turun ke level seseorang yang belum memahami dirinya. Dan ketenangan adalah pengingat bahwa kamu bertindak berdasarkan nilai-nilaimu, bukan perasaan sesaatmu. Bayangkan ada seseorang yang berbicara buruk tentangmu. Jika kamu menanggapi dengan amarah, kamu menempatkan dirimu setara dengan energinya. Tapi jika kamu diam, tersenyum, dan melangkah pergi, kamu menunjukkan bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh suara yang lebih keras, melainkan nilai dirimu ditentukan oleh cara kamu menjaga batinmu tetap jernih. Tenang adalah kekuatan. Tenang adalah kemenangan tanpa suara. Tenang adalah bentuk penghormatan terbesar yang bisa kamu berikan kepada dirimu sendiri. Di dunia yang penuh orang reaktif, jadilah seseorang yang responsif. Di dunia yang penuh orang yang mudah tersinggung, jadilah seseorang yang mampu melihat gambaran besar. Di dunia yang penuh pertengkaran kecil, jadilah seseorang yang memilih damai meski provokasi datang dari segala arah. Setiap kali kamu berhasil menahan kemarahan, kamu sedang memenangkan pertempuran yang tidak terlihat. Seperti pertempuran melawan ego, pertempuran melawan impuls, pertempuran melawan versi dirimu yang dulu mudah terpancing. Itulah proses pertumbuhan. Itulah kedewasaan. Itulah inti dari kekuatan batin. Dan ingatlah, diam bukan berarti kalah. Kadang diam adalah cara paling elegan untuk mengatakan bahwa kamu tidak akan menurunkan dirimu demi membalas hal yang tidak sepadan. Ada perbedaan antara tenang karena takut dan tenang karena sadar. Tenang karena sadar berarti kamu memilih untuk tidak memasukkan racun emosional orang lain ke dalam hatimu. Dan itu adalah salah satu kemenangan terbesar yang bisa diraih seorang manusia. Ketika seseorang memancing emosimu, kamu selalu punya dua pilihan. Satu, bereaksi cepat dan membiarkan mereka menguasai emosimu, atau dua, memutus lingkaran itu, tetap tenang, dan menunjukkan bahwa kendali atas dirimu ada di tanganmu. Pilihlah yang kedua, karena pada akhirnya, ketenangan bukan hanya soal menghadapi orang lain. Ketenangan adalah cara kamu menjaga dirimu, cara kamu menghormati dirimu, dan cara kamu mencintai dirimu. Dunia akan selalu lebih menghargai orang yang mampu tetap damai saat situasi tidak damai. Orang seperti itu membawa ketenangan kemanapun ia pergi. Orang seperti itu membuat orang lain merasa aman, dihargai dan dihormati. Dan orang seperti itu adalah manusia yang kuat dari dalam.
Ingatlah ini setiap kali amarahmu hampir meledak. Kamu tidak harus merespon setiap serangan. Kamu tidak harus menjawab setiap ejekan dan kamu tidak harus membalas setiap provokasi. Kamu hanya perlu menjaga kedamaianmu. Dan disitulah kemenanganmu berada.